humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada potensi positif manusia. Maslow terkenal dengan hierarki kebutuhannya, di mana manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Rogers menekankan pada pengalaman individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Keduanya sepakat bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang dan mencapai potensi penuh. Dalam konteks pembelajaran, teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar siswa dapat belajar secara optimal dan mencapai aktualisasi diri. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Wakif, kenapa kamu terlihat gelisah? Apa ada yang mengganggumu? Tidak, Bu. Saya hanya takut karena fisika itu susah banget. Takutnya saya tidak bisa memahami materi seperti teman-teman yang lain. Tidak apa-apa Wakif, semua orang itu memiliki potensinya masing-masing. Hari ini kita akan belajar apa yang membuatmu nyaman saja. Baik, Bu. Teori humanistik menurut Combs dan Kolb menekankan pada pengalaman individu dalam proses belajar dan pertumbuhan. Combs melihat belajar sebagai proses yang sangat personal, di mana individu secara aktif mencari makna dan pengalaman yang relevan bagi dirinya. Ia berpendapat bahwa guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan cara belajar yang paling efektif bagi mereka. Sementara itu, Kolb mengembangkan siklus belajar pengalaman yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu pengalaman konkret, kedua itu observasi refleksif, dan ketiga itu konseptualisasi abstrak, dan keempat itu eksperimen aktif. Model ini menggambarkan bagaimana individu belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Kedua teori ini sama-sama menempatkan individu sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi. Baik, Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari 3 orang dan 3 kegiatan. Yang pertama, Sarmila untuk kegiatan eksperimen, yang kedua, Sartika Yandriani untuk kegiatan analisis, dan yang ketiga, Abdul Wakif untuk kegiatan visualisasi. Nah, karena Ibu telah membagi kalian ke dalam kelompok, selanjutnya kalian lanjutkan untuk sesi diskusi. Baik, Bu. Teori kognitif Bloom dan Crethwell adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Teori ini membantu kita memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Baik, karena sesi diskusi telah selesai, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, untuk yang pertama, kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Nah, di mana hasilnya itu terkait hukum pertama Newton, di mana hukum pertama Newton itu berbunyi, jika benda tetap diam atau bergerak secara konstan, kecuali ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Nah, hal ini kami buktikan melalui eksperimen dan hasilnya itu sesuai dengan teori. Oke, saya rasa penjelasannya sudah cukup bagus. Coba kamu jelaskan bagaimana eksperimen ini relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu, saya akan memberikan contoh khususnya pada kendaraan, yaitu kendaraan roda 4. Nah, pertanyaan Ibu tadi, bagaimana eksperimen ini relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat kita mengendarai kendaraan roda 4 dan tiba-tiba menginjak rem, maka otomatis badan kita akan terdorong ke depan. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Newton yang pertama dan sesuai dengan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Oke, penjelasannya bagus sekali.
kalian sudah bisa menjelaskan dan menerapkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena jam saya sudah hampir selesai, saya ingin bertanya, apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Saya Bu, setelah kita belajar hari ini, saya merasa lebih percaya diri Bu. Nah, ternyata belajar dan eksperimen itu sangat seru. Saya juga Bu, saya merasa pembelajaran hari ini menyenangkan seperti saya belajar seni. Anak-anak, kalian memiliki potensi diri kalian masing-masing. Belajar bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita terus berkembang dan terus mengasah kemampuan kita untuk terus belajar dan mencoba. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.